Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya One Piece chapter 1127 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1127. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pecinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece chapter 1127 mendapatkan judul Petualangan di Negeri Misterius. Judul kali ini merujuk pada grup Nami yang tak habis thinking dengan situasi dan kondisi dari tempat mereka berada saat ini. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato bertemu dengan Inuarashi di tepi pantai. Dia sekarang merupakan daimyo distrik Kuri. Inuarashi juga terganggu oleh kasus penculikan tersebut. One Piece chapter 1127 diawali dengan memperlihatkan sebuah perkampungan para raksasa di Elbaf, yang rumah-rumahnya juga terbuat dari blok-blok mirip Lego. Para raksasa sedang membicarakan tentang kebakaran yang tiba-tiba terjadi di hutan. Kebakaran tersebut menuju ke arah Sekaiju. Jika dalam tulisan kanji memiliki arti pohon dunia, dan dalam huruf katakana maka bisa dibaca sebagai Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, Yggdrasil merupakan pohon yang menopang 9 dunia. Dan kalian tahu jika Elbaf bukanlah sebuah negara, namun suatu daerah yang terletak di negara Warland. Apakah itu berarti Elbaf adalah salah satu dari dunia yang ditopang oleh pohon Yggdrasil? Menarik kok. Para raksasa itu kemudian pergi memadamkan api tersebut agar tidak merusak pohon Yggdrasil. Seorang raksasa berkata, jika api menyebar ke arah Yggdrasil, negara ini akan tamat. Raksasa lain berkata, kita sebaiknya melapor kepada Taiyoshin sama, yang dapat diartikan juga sebagai Tuan Dewa Matahari. Menarik kok. Apakah pemimpin Elbaf diberi gelar sebagai Dewa Matahari? Karena pada flashback Big Mom dikatakan bahwa jika ada raksasa yang berselisih hingga menemui jalan buntu, maka sang Dewa Matahari lah yang akan mengakhiri perselisihan tersebut. Apakah itu berarti Nika dulunya adalah sebuah nama dari salah satu pemimpin legendaris dari bangsa Elbaf? Karena para raksasa ketika melihat wujud Gear 5 Luffy di Egghead memanggilnya dengan nama Nika tanpa ada embel-embel Dewa Matahari. Rahasia tentang Dewa Matahari Nika pasti akan terungkap sepenuhnya di arc Elbaf ini. Menarik kok untuk dinantikan. Kita melihat para raksasa terkejut karena ada lebah-lebah raksasa yang jatuh dari langit, seolah-olah diserang oleh sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak, para prajurit lebah madu itu tidak akan jatuh dari langit, ucap salah satu raksasa. Kemudian raksasa lain mulai bergosip, berbicara tentang makhluk hidup di hutan. Gemuruh tadi dikatakan sebagai suara dari dewa telinga yang jatuh. Tidak mungkin sesuatu menjatuhkan kelinci sebesar itu, tanya raksasa yang lain. Scene kemudian berpindah ke Big Stain Castle, kastil yang mirip Lego, tempat Nami sekarang berada. Seluruh kastil terbuat dari blok-blok mirip Lego, bahkan pohon-pohon di sekitarnya. Tampaknya kastil ini terletak di suatu tempat di Elbaf karena kita bisa melihat pohon besar Yggdrasil dari kejauhan. Nami melihat serangga raksasa yang tergeletak, namun tiba-tiba dia berteriak karena mengetahui serangga itu masih hidup. Apa ini lebah raksasa? Teriak Nami. Tanpa pikir panjang, Nami langsung menyerangnya dengan sambaran petir dari Zeus, dan dia pun berhasil mengalahkannya. Selamat pagi, Nami. Di mana kita? Tanya Zeus. Nami lalu menjawab, aku tidak tahu. Kita seharusnya berada di kapal para raksasa. Nami kemudian berteriak minta tolong sembari menangis. Luffy, Zoro, Sanji-kun, bahkan Usopp pun tidak apa-apa dalam situasi ini. Apakah aku sudah gila? Aku tidak ingat berganti pakaian. Di mana aku? Mimpikah? Apakah ini kastil seseorang? Nami melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian mendengar suara Usopp memanggilnya. Dia berlari ke sana tetapi tersandung blok Lego dan jatuh ke tanah. Ternyata lantai di kastil tersebut sangat tidak rata. Ketika Nami bangkit, dia melihat seekor landak raksasa tepat di hadapannya dan dia pun berteriak. Itu sangat besar, teriak Nami dengan ekspresi wajah yang sangat lucu.
Anak itu terkejut dan marah, lalu mulai mengejar Nami. "Tunggu, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Usopp, apa kau ada di sini?" teriak Nami sembari berlari. "Di bawah sini!" teriak Usopp. Saat mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp diserang oleh kucing raksasa yang mengenakan mahkota. Usopp juga memakai pakaian Viking dan janggut palsu. Usopp meminta bantuan Nami, namun Nami seketika berteriak, "Kau meminta bantuanku? Apa? Dengan monster itu? Aku juga dalam kesulitan di sini. Apa yang terjadi? Apakah ini kasti monster?" Anak itu kemudian menyerang Nami. Nami langsung mengeluarkan Zeus, namun Nami terjatuh ke area di mana Usopp berada akibat serangan tersebut. Landak raksasa itu tersetrum, sedangkan Nami jatuh dan terpental ke arah kucing raksasa. Akibatnya kucing raksasa itu melepaskan genggamannya pada Usopp. Sayangnya landak raksasa itu jatuh tepat di kepala kucing raksasa, dan kucing itu juga tersetrum. Namun kucing raksasa itu tidak ikut pingsan dan malah menatap Nami dan Usopp dengan marah. Nami berkata, "Aku merasa ini tidak akan berjalan baik." "Sama," tambah Usopp. Kucing raksasa itu pun mengejar Nami dan Usopp. Saat mereka melarikan diri lagi, Nami bertanya pada Usopp apakah dia tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada mereka. "Usopp, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasi kita sekarang?" tanya Nami. "Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di tempat ini. Kau mungkin sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk karena minuman itu," jawab Usopp. "Benar, tuak cap tikus itu. Aku pikir raksasa mengatakan itu bisa membuatmu berhalusinasi," tambah Nami. Nami dan Usopp berhenti karena mereka mencapai balkon. Usopp berkata, "Kau bilang halusinasi tadi kan, Nami? Jika begitu, kita bisa melihat kucing itu. Tetapi pada kenyataannya, mungkin hanya halusinasi, bukan?" Usopp menghadapi kucing raksasa tersebut karena dia pikir itu hanya halusinasinya saja. Namun kucing raksasa itu ternyata nyata dan Usopp terpental karena diserang oleh kucing tersebut. Lalu Nami dan kucing raksasa itu jatuh secara bersamaan dari balkon ke halaman belakang kastil, di mana Usopp berada setelah diserang oleh kucing raksasa tersebut. Tiba-tiba kucing raksasa tersebut berubah menjadi singa raksasa dan menyerang mereka sekali lagi. "Ya! Kenapa ada singa? Sudah tamat. Usopp, sadar, buka matamu. Kita akan terbunuh," teriak Nami. Singa itu pun mengaum pada mereka. "Kia!" teriak Nami. "Hei, jangan gunakan aku sebagai tameng," teriak Usopp. Nami menangis sambil menggunakan tubuh Usopp sebagai tameng. Tetapi di saat terakhir, 3 orang itu datang. "Nami-san!" teriak Sanji dari kejauhan. "Untuk kejahatan membuat orang yang kucintai menangis, kau pantas mendapatkan kematian. Ifrit Jambe, Ipaule Strike," teriak Sanji. "Gear Force, Gomu Gomu no Elephant Whip," teriak Luffy. "Santoryu Kokujo O Tatsu Maki," teriak Zoro. Di sisi lain, Nami dan Usopp berteriak karena mereka sudah pasrah. Dalam halaman ganda yang epik, Luffy, Zoro, dan Sanji muncul melakukan serangan combo untuk mengalahkan singa yang berubah kembali menjadi kucing ketika dikalahkan. Halaman ganda ini hampir sama dengan chapter 162, di mana Luffy, Zoro, dan Sanji mengalahkan Kadal Sandora. Mereka bahkan menggunakan versi baru dari serangan yang sama. Namun anehnya, Luffy tidak berubah bentuk ke wujud gear keempatnya. Meskipun dalam balon teksnya tertulis Gear 4, sepertinya ada kesalahan penulisan dari Oda. Mungkin Oda sudah lelah, makanya dia butuh liburan. Luffy, Zoro, dan Sanji mengenakan pakaian Viking dan jubah. Luffy memakai helm dengan tanduk panjang dan memiliki kapak di punggungnya. Zoro mengenakan masker di matanya mirip kacamata ski, dan Sanji memiliki pedang di punggungnya seperti Nami. "Hah? Sekarang berubah jadi kucing?" ucap Zoro. "Nami-san, aku sangat khawatir," ucap Sanji. Nami pun berkata, "Sanji, aku sangat takut. Usopp bahkan mati dan aku masih hidup. Sialan kau, aku akan membalasmu karena menggunakan aku sebagai tameng," teriak Usopp sambil batuk-batuk. Dalam halaman ganda akhir yang luar biasa, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji berkumpul kembali di halaman belakang kastil. Kita bisa melihat lagi pohon besar di kejauhan.
Mungkin itu Yggdrasil. Kita mengetahui bahwa Luffy, Zoro, dan Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci Irgat di awal chapter. Luffy berkata, kelinci panggang yang baru saja kita makan sangat lezat. Sisi. Masih ada yang lebih besar di sekitar sini. Meski begitu, aku akan mengalahkan semuanya jika rasanya enak. Zoro lalu menimpali, kita sebaiknya mencapai laut dan kapal kita dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kru kita sekarang. Berbicara soal makanan, lebah dan sarangnya yang kau terbangkan tadi, mereka adalah sumber nutrisi yang baik, kau tahu? Teriak Sanji. Nami pun menangis dan berkata, bagaimana kalian sudah terbiasa dengan semua ini? Di mana kita sebenarnya? Yap, dari obrolan Luffy, Zoro, dan Sanji, terlihat jelas jika Luffy memanglah Luffy, Kapten Baka yang otaknya isinya hanya daging saja. Untuk Zoro, terlihat jelas sifat kepemimpinannya muncul di sini. Itulah mengapa Oda membuatnya menjadi orang nomor 2 di kru topi jerami. Lalu Sanji sudah jelas tergambar dari omongannya, dia adalah Kok alias Koki. Selain itu, terungkap juga jika Big Stan Castle, tempat dari grup Luffy saat ini berada, ternyata ada di area yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkampungan para raksasa. Karena di awal chapter, para raksasa mengatakan jika kelinci Irgat jatuh dari atas. Yap, sepertinya Elbaf memang digambarkan layaknya mitologi Nordik dengan 9 alamnya yang masing-masing ditopang oleh pohon Yggdrasil. Pada akhir One Piece chapter 1127, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video review sekaligus analisis untuk One Piece chapter 1127. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.